Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Febriana dengan NIM C1C01928, salah satu mahasiswa Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Yang saya hormati Bapak Wirmi Eka Putra selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Keperilakuan. Untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi keperilakuan, hari ini saya akan menjelaskan tentang konsep keperilakuan dari psikologi dan psikologi sosial. Yang pertama akan saya jelaskan definisi psikologi dan psikologi sosial. Definisi psikologi. Secara etimologi, psikologi artinya adalah ilmu yang mempelajari tentang jiwa, baik mengenai macam-macam gejalanya, prosesnya, maupun latar belakangnya. Dikemukakan pendapat-pendapat dari para ahli mengenai psikologi, yaitu yang pertama, Edwin G. Boring dan Herbert S. Langfeld. Psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang hakikat manusia. Ilmuwan kedua ada Gordon Murphy. Psikologi adalah ilmu yang mempelajari respon tentang makhluk hidup dengan lingkungannya. Ilmuwan ketiga ada Wordsworth dan Marquis. Menurutnya, psikologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari aktivitas individu dari sejak masih dalam kandungan sampai meninggal dunia dalam hubungan dengan alam sekitar. Ilmuwan keempat, Wilhelm Wundt. Menurutnya, psikologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari pengalaman-pengalaman yang timbul dalam diri manusia seperti perasaan, pikiran, merasa, dan kehendak. Sedangkan definisi psikologi sosial adalah salah satu cabang ilmu psikologi yang mempelajari tentang hubungan antara manusia dengan kelompoknya. Hal ini dipengaruhi oleh perilaku manusia itu sendiri, sehingga dalam suatu lingkungan akan ada yang namanya pertengkaran, pertikaian, hingga perselisihan. Psikologi sosial merupakan keilmuan yang mempelajari tentang hubungan antara manusia dan kelompok pada lingkungannya yang dipengaruhi dengan perilaku manusia. Dalam kehidupan bersosial, terkadang ada kalanya kita mempunyai hubungan yang tidak baik dengan manusia lainnya. Terjadi hal-hal yang mencetuskan pertengkaran, pertikaian, atau perselisihan antar kelompok yang bisa terjadi di antara keluarga, teman, tetangga, dan lainnya. Kita masuk ke konsep keperilakuan dari psikologi dan psikologi sosial. Yang pertama, sikap. Sikap adalah suatu hal yang mempelajari mengenai seluruh tendensi tindakan, baik yang menguntungkan maupun yang kurang menguntungkan, tujuan manusia, objek, gagasan, atau situasi. Istilah objek dalam sikap digunakan untuk memasukkan semua objek yang mengarah pada reaksi seseorang. Ketiga komponen sikap, yang pertama pengertian atau cognition, yang kedua pengaruh atau affect, dan perilaku atau behavior. Susunan sikap yang dipandang berdasarkan ketiga komponen tersebut membantu untuk memahami kerumitan sikap dan hubungan potensial antara sikap dan perilaku. Ada beberapa komponen. Yang pertama, komponen sikap. Sikap disusun oleh komponen teori, emosional, dan perilaku. Komponen teori terdiri atas gagasan, persepsi, dan kepercayaan seseorang mengenai penolakan sikap. Komponen emosional atau afektif mengacu pada perasaan seseorang yang mengarah pada objek sikap. Komponen perilaku mengacu pada bagaimana suatu kekuatan bereaksi terhadap objek atau sikap. Yang kedua ada fungsi sikap. Sikap memiliki 4 fungsi utama. Yang pertama pemahaman, yang kedua kebutuhan akan kepuasan, yang ketiga defensif ego, dan yang keempat ungkapan nilai. Pemahaman atau pengetahuan berfungsi untuk membantu seseorang dalam memberikan maksud atau memahami situasi atau peristiwa baru.
Sikap juga melayani suatu hal yang bermanfaat atau fungsi kebutuhan yang memuaskan. Sikap juga melayani fungsi defensif ego dengan melakukan pengembangan guna melindungi manusia dari pengetahuan yang berlandaskan kebenaran mengenai dasar manusia itu sendiri atau dunianya. Sikap juga melayani fungsi nilai ekspresi. Yang ketiga ada sikap dan konsistensi. Orang-orang mengusahakan konsistensi antara sikap-sikapnya serta antara sikap dan perilakunya. Ini berarti bahwa individu-individu berusaha untuk menghubungkan sikap-sikap mereka yang terpisah dan menyelaraskan sikap dengan perilaku mereka sehingga mereka kelihatan rasional dan konsisten. Yang keempat ada formasi sikap dan perubahan. Formasi sikap mengacu pada pengembangan suatu sikap yang mengarah pada suatu objek yang tidak ada sebelumnya. Perubahan sikap mengacu pada substitusi sikap baru untuk seseorang yang telah ditangani sebelumnya. Sikap dibentuk berdasarkan karakter faktor psikologis, pribadi, dan sosial. Hal pokok yang paling fundamental mengenai cara sikap dibentuk sepenuhnya berhubungan langsung dengan pengalaman pribadi terhadap suatu objek, yaitu pengalaman yang menyenangkan maupun tidak, traumatis, frekuensi kejadian, dan pengembangan sikap tertentu yang mengarah pada gambaran hidup baru. Ada beberapa teori yang terkait dengan sikap. Yang pertama ada teori perubahan. Sikap teori perubahan, sikap dapat membantu untuk memprediksi pendekatan yang paling efektif. Yang kedua, teori pertimbangan sosial. Teori pertimbangan sosial ini merupakan suatu hasil perubahan mengenai bagaimana orang-orang merasa menjadi suatu objek dan bukannya hasil perubahan dalam mempercayai suatu objek. Yang ketiga, ada konsistensi dan teori perselisihan. Konsistensi dan teori perselisihan memandang perubahan sikap sebagai hal yang masuk akal dan merupakan proses yang mencerminkan orang-orang yang dibuat untuk menyadari inkonsistensi antara sikap dan perilaku mereka, sehingga mereka termotivasi untuk mengoreksi inkonsistensi tersebut dengan mengubah sikap maupun perilakunya ke arah yang lebih baik. Teori keempat ada teori disonansi kognitif. Disonansi kognitif mengacu pada setiap inkonsistensi yang dipersepsikan oleh seseorang terhadap dua atau lebih sikapnya atau terhadap perilaku dengan sikapnya. Yang kelima adalah teori persepsi diri. Teori persepsi diri menganggap bahwa orang-orang mengembangkan sikap berdasarkan bagaimana mereka mengamati dan menginterpretasikan perilaku mereka sendiri. Teori keenam ada teori motivasi dan aplikasinya. Terdapat keyakinan bahwa perilaku manusia ditimbulkan oleh adanya motivasi. Dengan demikian, ada sesuatu yang mendorong atau memotivasi seseorang untuk berbuat sesuatu. Yang ketujuh ada teori motivasi awal. Yang kedelapan ada teori kebutuhan dan kepuasan. Teorinya menjelaskan bahwa masing-masing individu mempunyai beraneka ragam kebutuhan yang dapat mempengaruhi perilaku mereka. Yang kesembilan, teori prestasi. Teori ini awalnya dikembangkan oleh Michelin pada awal tahun 1990. Yang ke-10 ada teori motivasi. Pada pertengahan tahun 1960-an, Herzberg mengajukan suatu teori motivasi yang dibagi ke dalam beberapa faktor. Yang ke-11 ada teori keadilan. Dalam teori keadilan, kunci ketidakpuasan terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh seorang individu adalah
jika seorang tersebut membandingkannya dengan lingkungan lainnya. Yang ke-12 ada teori ERG. Teori ERG atau Existence, Relatedness, Growth menganggap bahwa kebutuhan akan manusia memiliki 3 hierarki kebutuhan, yaitu kebutuhan akan eksistensi, kebutuhan akan keterkaitan, dan kebutuhan akan pertumbuhan. Selanjutnya ada persepsi. Persepsi adalah bagaimana orang-orang melihat atau menginterpretasikan peristiwa, objek, serta manusia. Definisi persepsi yang formal adalah proses dengan mana seseorang memilih, berusaha, dan menginterpretasikan rangsangan ke dalam suatu gambaran yang terpadu dan penuh arti. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi, yang pertama ada faktor dalam situasi yang terdiri dari waktu, keadaan atau tempat kerja, dan keadaan sosial. Yang kedua ada faktor dari pemersepsian yang terdiri dari sikap, motif, kepentingan, pengalaman, dan pengharapan. Faktor ketiga ada faktor pada target yang terdiri dari hal baru, gerakan, bunyi, ukuran, latar belakang, dan kedekatan. Yang ketiga ada nilai. Nilai secara mendasar dinyatakan sebagai suatu modus perilaku atau keadaan akhir dari eksistensi yang khas dan lebih disukai secara pribadi atau sosial dibandingkan dengan suatu modus perilaku atau keadaan akhir yang berlawanan. Nilai mengandung suatu unsur pertimbangan dalam pengertian bahwa nilai mengemban gagasan-gagasan seorang individu mengenai apa yang benar, baik, atau diinginkan. Arti penting nilai. Dalam mempelajari perilaku dalam organisasi, nilai dinyatakan penting karena nilai meletakkan dasar untuk memahami sikap serta motivasi dan karena nilai mempengaruhi sikap manusia. Nilai dan dilema etika. Permasalahan profesi akuntansi sekarang ini banyak dipengaruhi masalah kemerosotan standar etika dan krisis kepercayaan. Krisis kepercayaan ini seharusnya menjadi pembelajaran bagi para akuntan untuk lebih berbenah diri, memperkuat kedisiplinan, mengatur dirinya dengan benar, serta menjalin hubungan yang lebih baik dengan para klien atau masyarakat luas. Yang keempat ada pembelajaran. Pembelajaran adalah proses di mana perilaku baru diperlukan. Pembelajaran terjadi sebagai hasil dari motivasi, pengalaman, dan pengulangan dalam merespon situasi. Kombinasi dari motivasi, pengalaman, dan pengulangan dalam merespon situasi ini terjadi dalam 3 bentuk. Yang pertama, pengondisian keadaan klasik. Dapat diringkaskan bahwa pengondisian klasik pada hakikatnya merupakan proses pembelajaran suatu respon dan suatu rangsangan yang tidak terkondisi. Yang kedua ada pengondisian operan. Pengondisian operan menyatakan bahwa perilaku merupakan suatu fungsi dari konsekuensi-konsekuensi. Perilaku operan berarti perilaku yang bersifat sukarela atau perilaku yang dipelajari sebagai kontras terhadap perilaku semacam itu, yang dipengaruhi oleh ada atau tidak adanya pungutan yang ditimbulkan oleh konsekuensi-konsekuensi dari perilaku tersebut. Yang ketiga ada pembelajaran sosial. Individu-individu juga dapat belajar dengan mengamati apa yang terjadi pada orang lain, dengan diberitahu maupun dengan mengalami secara langsung. Yang kelima ada kepribadian. Kepribadian mengacu pada bagian karakteristik psikologi dalam diri seseorang yang menentukan dan mencerminkan bagaimana orang tersebut merespon lingkungannya. Kepribadian adalah intisari dari perbedaan individu. Kepribadian cenderung bersifat konsisten dan kronsi. Konsep kepribadian dan pengetahuan tentang komponennya adalah penting
karena kemungkinan untuk memprediksi perilaku. Para akuntan perilaku dapat menghadapi efektivitas orang-orang jika mereka memahami bagaimana kepribadian dikembangkan dan bagaimana kepribadian tersebut dapat diubah. Aplikasi utama dari teori kepribadian dalam organisasi adalah memprediksi perilaku. Pengujian terhadap perilaku ditentukan oleh banyaknya efektivitas dalam tekanan pekerjaan. Siapa yang akan menanggapi kritikan dengan baik? Siapa yang pertama harus dipuji dahulu sebelum berbicara mengenai perilaku tidak diinginkan? Siapa yang menjadi seorang pemimpin potensial? Semuanya itu merupakan bentuk-bentuk pemahaman atau kepribadian. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.